Pengertian sistem pelayanan kesehatan adalah suatu kesatuan usulan yang terdiri dari berbagai elemen kesehatan yang berkaitan secara teratur dengan tujuan mempromosikan dan memulihkan atau menjaga kesehatan perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat menurut Ariga 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bela negara. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melakukan roleplay tentang sistem pelayanan kesehatan, cara merujuk pasien. Perkenalkan, nama saya Zaki Pangestu Nugroho, NIM 015 sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Benatur Rahmah dengan NIM 022 sebagai perawat Vaskes 1. Perkenalkan, nama saya Ana Fauzia dengan NIM 007 sebagai perawat Vaskes 2 dan dokter Vaskes 1. Perkenalkan, saya Faiza Safa Zaira dengan NIM 005 sebagai perawat dokter Vaskes 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Israfil dengan NIM 023 sebagai narator dan keluarga pasien. Di sebuah desa tinggallah seorang remaja pecandu rokok. Suatu hari ia mengalami nyeri pada dadanya dan sesak nafas. Kemudian ia memberitahu kakaknya dengan apa yang dia rasakannya saat itu. Sang kakak pun dengan sigap segera membawa sang adik ke puskesmas terdekat. Bang, tolong bang. Kamu kenapa? Jadi aku nyeri bang, sesak napas. Aman, antarin ke klinik. Permisi, Sus. Iya Pak, bisa dibantu? Ini saya membawa adik saya ini berobat, Sus. Oh iya, bawa kartunya nggak ya? Ini untuk kartu berobatnya. Oh iya, langsung ikut aja ke IGD ya. Ini Pak. Pasien pun langsung dibawa ke ruang periksa oleh perawat dan dilakukan cek tanda-tanda vital. Bapak silakan ke ruangan administrasi dulu untuk melakukan registrasi. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu untuk adik Bapak, ya. Baik, Sus. Kakak, kalau saya boleh tahu, apa ya keluhan yang dirasakan sekarang? Ini sus, dada saya nyeri dan saya susah buat bernapas sus. Oh, sulit untuk bernapas dan dadanya nyeri. Iya sus. Kalau begitu, kakak tunggu di sini sebentar. Saya izin untuk mengambil penyangga kepala karena kalau sesak itu membutuhkan posisi tidur yang agak tinggi. Tunggu sebentar ya, Kak. Iya sus. Maaf ya, Kak. Iya. Bagaimana Kak untuk posisi sekarang? Apakah lebih nyaman? Sudah sus. Sudah. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Perawat Benatur Rahmah. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada kakak terlebih dahulu ya. Yesus. Apakah kakak bersedia? Yesus bersedia. Baik.
periksa tensi dulu ya Kak. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan hasil tekanan darah Bapak 120/80 mmHg, untuk nadinya 100 kali per menit, dan untuk pernafasannya 26 kali per menit. Untuk nadi dan pernafasannya termasuk cepat ya, karena Kakak mengalami sesak nafas. Sekarang Kakak istirahat terlebih dahulu. Nanti saya akan memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya permisi ya Kak. Ya, Sus. Permisi dok, di sini ada pasien atas nama Zaki Pangestu dengan usia 19 tahun. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan hasil tekanan darah 120/80 mmHg, nadinya 100 kali per menit, pernafasannya 26 kali per menit. Pasien mengalami sesak nafas dan nyeri di bagian dada. Lebih baik, mari Sus, saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mari dok. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien tersebut. Permisi, Iya dok. apa benar ini dengan pasien Zaki? Ya betul dok. Oh iya, perkenalkan saya Dokter Ana yang akan memeriksa pasien Zaki sekarang ya. Iya dok. Sebelum saya periksa, saya mau nanya dulu nih keadaannya gimana Ini sekarang. dok, dada saya sakit sehingga saya sulit sekali untuk bernapas. Sebentar ya. Saya cek dulu ya. Baik dok. Kamu suka merokok ya? Kalau boleh tahu, biasanya menghabiskan berapa bungkus per harinya? Iya dok, saya suka merokok karena jika saya tidak merokok, kepala saya pusing dan mulut saya terasa asam. Dalam satu hari saya menghabiskan 3 bungkus rokok dok. Oh gitu. Kalau begitu, sekarang kamu istirahat dulu ya. Saya akan ngobrol dulu dengan kakak kamu. Mari Pak, ikut saya. Bagaimana keadaan adik saya, dok? Kenapa dadanya sakit dan dia sulit untuk bernafas? Jadi begini Pak, untuk diagnosa sementara yang barusan saya periksa, itu terdapat peradangan paru-paru pada adik Bapak. Hah? Serius? Lalu apa yang harus saya lakukan dok? Iya Pak, untuk diagnosa sementaranya seperti itu. Untuk dapat memastikan lagi, maka harus dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu ronsen. Apakah di puskesmas ini bisa melakukan pemeriksaan tersebut, dok? Mohon maaf Pak, di puskesmas ini tidak memiliki alat ronsennya, tapi Bapak jangan khawatir ya, kami akan melakukan rujukan pada adik Bapak. Baik dokter, kalau seperti itu. Kalau begitu, saya buatkan dulu surat rujukannya ya, Bapak boleh menunggu di ruang tunggu dulu sekarang. Baik dok, terima kasih. Mereka pun menyetujui saran dokter untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit. Kemudian dokter memerintahkan perawat untuk menanyakan pihak rumah sakit. Sus, segera tanyakan kepada pihak rumah sakit, karena kita harus segera merujuk pasien Zaki. Baik dok, saya akan menanyakan pihak rumah sakit tersebut. Saya permisi ya dok. Perawat pun menghubungi pihak rumah sakit Citra Cendana.
Halo, dengan pihak Rumah Sakit Citra Cendana. Ya, betul. Ada yang bisa kami bantu? Saya perawat dari Puskesmas Cibatu. Kami ingin merujuk pasien atas nama Zaki Pangestu, usia 19 tahun, dengan diagnosa sementara terdapat peradangan paru-paru dan harus melakukan ronsen. Tetapi di puskesmas kami kurangnya memiliki alat tersebut. Maka kami bertujuan untuk merujuk pasien ke Rumah Sakit Citra Cendana. Oh, baik Sus. Untuk pasiennya atas nama Zaki Pangestu, umur 19 tahun ya. Dan untuk diagnosa sementara terdapat peradangan pada paru-paru. Apakah betul Sus? Betul, Sus. Baik, kalau begitu silakan dirujuk ya Sus. Nanti di sini akan kami periksa kembali. Baik, Sus. Terima kasih ya, Sus. Sama-sama. Perawat Baina, Iya, Dok. ini surat rujukan untuk pasien Zaki. Tolong dikasihkan ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Perawat pun mendatangi pasien untuk memberikan surat rujukan tersebut dan mereka pun bergegas ke rumah sakit tujuan. Permisi. Iya, Sus. Ini surat rujukan yang dibuatkan oleh Dokter Ana. Tujuannya ke Rumah Sakit Citra Cendana. Nanti Bapak di sana langsung berikan saja kepada perawat yang berjaga ya. Ini suratnya ya, Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, kalau begitu terima kasih ya, Sus. Baik, Pak. Kalau begitu saya izin kembali ke ruangan ya. Permisi. Mendapatkan surat rujukan dari puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, mereka pun segera menuju ke rumah sakit yang sudah disarankan oleh dokter puskesmas tersebut. Beberapa jam kemudian mereka tiba di rumah sakit Citra Cendana. Permisi, Sus. Iya, ada yang bisa saya bantu? Gini, Sus, saya bawa adik saya ke sini karena kami mendapatkan surat rujukan dari puskesmas untuk dirujuk ke rumah sakit. Boleh saya lihat surat rujukannya? Adiknya membawa identitas lain nggak? Oke, saya urus-urus dulu ya surat rujukannya. Bapak boleh menunggu dulu di ruang tunggu bersama adiknya. Baik, Sus, terima kasih. Permisi dok, saya membawa surat rujukan atas nama pasien Zaki. Beliau dari puskesmas. Dari surat rujukan yang saya lihat, dia mengalami peradangan paru-paru dan ingin melakukan ronsen di rumah sakit ini. Baik Sus, dibawa saja ke ruangan saya. Nanti saya periksa kembali dulu ya. Baik dok, permisi. Pasien atas nama Zaki, Iya, Sus. mari ikut saya ke ruangan dokter. Iya, Sus. Ayo, Dek. Pasien dan keluarga pasien masuk ke ruang dokter. Silakan berbaring dulu. Apakah ini dengan pasien Zaki yang mendapat rujukan dari Puskesmas Cibatu? Iya, saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dr. Safa yang akan memeriksa adik hari ini ya. Baik dok. Apa yang dikeluhkan sekarang? Dan saya nyeri dok dan nafas saya sesak sekali dok. Apakah sering batuk? Iya dok, sering banget. Baik, kalau begitu saya periksa terlebih dahulu ya.
Oke, sudah saya periksa ya. Dari surat rujukan yang saya terima, kamu terdapat peradangan pada paru-paru. Hah? Terus gimana, Dok? Iya, kamu terdapat peradangan pada paru-paru. Untuk tindakan selanjutnya, kami akan melakukan ronsen agar mengetahui diagnosa sebenarnya. Apakah pasien maupun dari keluarga pasien bersedia? Bersedia, Dok. Baik, nanti akan diantarkan oleh perawat ke ruang radiologi ya. Silakan, Sus. Bapak boleh menunggu dulu di luar ya. Baik, Sus. 15 menit kemudian setelah melakukan ronsen. Mari ikut saya, Pak. Baik, Sus. Jadi begini Pak, untuk hasil ronsennya ini memerlukan waktu dulu karena perlu dibaca oleh dokter spesialis. Mungkin Bapak bisa kembali lagi besok siang jam 1. Ini surat bukti kalau pasien telah melakukan ronsen ya. Begitu ya, Sus. Baiklah kalau begitu, terima kasih ya, Sus. Iya. Keesokan harinya kakak pasien datang kembali untuk mengambil hasil ronsen adiknya. Atas nama pasien Zaki? Iya, Sus. Oh iya Pak, langsung masuk ke ruangan dokter ya, sudah ditunggu. Baik, Sus. Siang, Dok. Iya, dengan pasien atas nama Zaki. Baik, jadi begini Pak. Menurut hasil lab yang saya dapat, terdapat cairan di paru-paru sebelah kiri adik Bapak. Kondisi ini terjadi akibat ketidakseimbangan organ paru dalam memompa dan mempertahankan sirkulasi dalam tubuh, sehingga mengakibatkan paru-parunya tertutupi cairan. Saya di sini menyarankan kepada adik Bapak untuk melakukan tindak operasi untuk mengangkat cairan yang ada di dalam paru-parunya. Apakah keluarga pasien menyetujui tindakan operasi yang akan kami lakukan? Sedia, Dok. Apa saja yang terbaik untuk adik saya? Sebelumnya pasiennya di mana ya Pak? Di rumah, Dok. Baik, kalau begitu nanti segera dibawa ke sini ya Pak, karena besok akan dilakukan tindak operasi sekitar pukul 3 sore. Nah, sebelum melakukan tindak operasi, pasien akan berpuasa dulu selama 6 jam. Baik, dokter, kalau seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Permisi, Sus. Ini saya membawa adik saya. Oh iya, mari ikut saya. Atas nama Zaki ya yang akan dioperasi besok. Benar, Sus. Pihak rumah sakit menganjurkan untuk berpuasa dulu ya sebelum operasi dari mulai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Sebelum melakukan operasi, Ade jangan tegang ya, santai aja, banyakin berdoa biar operasinya lancar. Iya, Sus. Baik, kalau begitu selamat beristirahat. Saya izin pamit dulu ya. Baik, Sus. Terima kasih.
Keesokan harinya setelah pasien dioperasi. Zaki, bagaimana kondisi hari ini setelah operasi? Baik, itu hal yang wajar ya karena telah dilakukan operasi. Untuk selanjutnya, agar ini tidak terjadi lagi, kamu harus berhenti merokok. Kalau memang susah, kamu mengurangi rokoknya pelan-pelan, bisa diganti dengan permen dan dengan lainnya. Untuk keluarganya, sebisa mungkin alat makan pasien dibedakan ya dengan keluarga lainnya, agar yang lainnya tidak terinfeksi. Baik dokter. Baik, untuk pengobatan selanjutnya, kamu akan melakukan pengobatan jalan selama 6 bulan. Dan kamu juga harus selalu minum obat. Kamu tidak boleh tidak minum obat ya. Iya. Baik, saya izin kembali ke ruangan ya. Baik, terima kasih. Kesimpulan, pelayanan kesehatan adalah segala upaya dan kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit. Semua upaya dan kegiatan meningkatkan dan memulihkan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam mencapai masyarakat yang sehat. Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan derajat kebutuhan masyarakat atau consumer satisfaction melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan yang juga akan memberikan kepuasan dalam harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan atau provider satisfaction dalam institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisien atau institutional satisfaction menurut Wulandari tahun 2015. Sekian video roleplay dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.